Halo minasan, kali ini Dike akan menceritakan alur anime Tate no Yusa musim ketiga episode 11. Dike kembali menyarankan agar kalian nonton anime ini secara langsung karena dijamin kalian pasti puas dan tentu saja memiliki pengalaman nonton tersendiri. Tapi jika kalian gak ada waktu, maka mampir ke sini adalah pilihan yang paling tepat karena Dike dengan senang hati akan menceritakan semua kisahnya untuk kalian semua. Sebelum lanjut ke inti cerita, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, ada baiknya untuk subscribe dulu. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, langsung saja. Persiapkan diri kalian and enjoy! Dikarenakan dulu Rifia telah diselamatkan Itsuki dari keputusasaan, maka kali ini Rifia berjanji untuk menyelamatkan Itsuki. Melihat Rifia diremehkan, para bocah setengah manusia lantas memperingatkan Itsuki agar tidak sombong karena Rifia sebenarnya sangatlah kuat. Tentu saja Itsuki jadi sangat kesal. Setelah melihat Naofumi berada di tribun penonton bersama partinya, Itsuki pun jadi sadar kalau pertandingan ini telah diatur. Dia berasumsi kalau Naofumi telah menipu dan menyiksa orang-orang untuk kesenangannya sendiri. Itsuki lantas mengarahkan senjatanya pada Naofumi dan meyakini kalau ini adalah perintah mutlak dari surga untuk membongkar kejahatan pahlawan perisai. Di sini Naofumi kembali mengingatkan Itsuki kalau tindakannya sudah sangat keterlaluan. Namun Itsuki tidak peduli. Dia yang merupakan sekutu keadilan tidak akan mengampuni kriminal jahat seperti Naofumi. Pemuda ini pun benar-benar menembakkan panahnya hingga membuat Naofumi kehabisan kata-kata. Tidak berhenti di situ, Itsuki terus memojokkan Naofumi dengan berbagai argumentasi. Dia mendengar kalau Naofumi telah mengumpulkan budak setengah manusia dan memaksa mereka bekerja demi meraup keuntungan semata. Kekesalan Itsuki semakin memuncak setelah menyadari kalau Naofumi mencoba melindungi dirinya dengan menjadikan para budak tersebut sebagai tameng. Selain itu, ada seorang ibu yang menangis dan mengadu pada Itsuki karena Naofumi yang merupakan pahlawan legendaris tidak sanggup menyelamatkan putranya. Naofumi pun menyangkal hal itu karena putra ibu itu telah meninggal dunia. Mau sehebat apapun kekuatan perisainya, Naofumi tidak akan bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Naofumi pun merasa kalau Itsuki hanya mencari-cari kesalahannya saja. Dia lantas balik menyalahkan Itsuki tentang insiden kura-kura roh yang menyebabkan banyak orang tewas karena ketidakmampuan Itsuki dalam mengalahkan monster legenda itu. Melihat Naofumi tidak mau disalahkan, Itsuki pun tidak ada pilihan lain selain menyerang. Dia lantas melepaskan busurnya ke udara, di mana anak panahnya langsung menyebar dan menghujani seluruh arena. Dengan sigap Naofumi melindungi semua orang dengan perisai bintangnya. Sayangnya ada satu anak panah yang tepat mengenai Pak MC. Pak MC pun pingsan. Namun setelahnya dia bangkit dan menyatakan kalau dirinya adalah pendukung pahlawan perisai. Itsuki pun memaafkan Pak MC, namun dia meminta beliau untuk mengubah pikirannya saat ini juga. Anehnya Pak MC dengan tegas menuruti kemauan Itsuki. Kejadian ini pun membuat Naofumi yakin kalau Itsuki dirasuki oleh kutukan. Disinilah diketahui ternyata panah Itsuki telah diperkuat oleh benda pemberian biji. Itsuki sangat senang karena kekuatan panahnya bisa menuntun semua orang ke jalan kebenaran. Naofumi pun menegaskan kalau panah Itsuki bukanlah kebenaran, melainkan panah pencuci otak saja. Naofumi dan Ren tidak habis pikir dengan impian naif Itsuki, di mana pahlawan panah ini berniat untuk menghancurkan seluruh kejahatan di muka bumi. Saat itulah dengan tegas Rifia menolak keadilan Itsuki. Semenjak bertemu Itsuki, Rifia selalu memikirkan tentang arti keadilan yang sebenarnya. Seperti saat Itsuki menyelamatkannya dulu, Rifia berharap bisa menjadi sekutu keadilan yang bisa menolong orang kesulitan.
Gadis ini pun menukikkan pedangnya hingga membuat Itsuki terpental. Ketika Itsuki menyerang balik dengan melepaskan hujan panah, saat itu juga Rivia langsung mengcounternya dengan teknik aliran Hengen Muso hingga membuat seluruh anak panah Itsuki kocar-kacir tidak karuan. Itsuki pun mulai serius, namun Rivia tidak gentar dan terus menyerang pahlawan panah itu dengan teknik Hengen Musonya. Melihat keteguhan Rivia, Itsuki pun melepaskan skill kutukannya, di mana teknik itu membuatnya memiliki sayap di punggung. Naofumi pun menyadari kalau kurs series milik Itsuki adalah kesombongan. Itsuki langsung mengunci bayangan dan tubuh Rivia dengan anak panahnya. Dia juga menjepit dan membakar Rivia hingga tewas dengan teknik ultimate-nya yaitu Polaris Ball. Saat Itsuki mengira dirinya menang, tanpa disangka Rivia berhasil menghancurkan teknik Polaris Ball dengan sekali tebas. Tanpa membuang waktu, Rivia kembali menyerang Itsuki dengan teknik Hengen Musonya. Itsuki pun langsung kesakitan menerima serangan Rivia. Dia pun sangat murka dan tidak sudi memaafkan orang yang menghalangi jalan kebenarannya. Kesombongannya yang semakin memuncak membuat Itsuki tenggelam dalam kurs seriesnya. Tanpa sadar sayap dan busurnya menjadi sayap iblis yang begitu gelap. Ketika Rivia menahan serangan anak panah Itsuki, tanpa diduga pedangnya langsung patah begitu saja. Naofumi pun melemparkan sebilah pedang pada Rivia. Namun Rivia menolak dan meminta maaf karena hal itu bisa menodai keadilannya. Mau semenderita atau seputus asa pun, Rivia tidak akan pernah menyerah. Bagi Rivia, keadilan adalah tidak pernah menyerah hingga titik darah penghabisan. Itsuki pun bersikeras dan menyatakan dengan tegas bahwa keadilannya mutlak dan tidak bisa disanggah oleh siapapun. Namun Rivia juga kembali menegaskan bahwa dirinya akan terus melawan keadilan Itsuki yang menurutnya telah melenceng. Tanpa diduga titik pusat panah Itsuki melesatkan aliran energi murni pada Rivia. Energi tersebut memberikan Rivia sebilah belati cahaya, disertai dengan hancurnya segel budaknya. Rivia lantas mengubah belati tersebut menjadi bumerang hingga membuat Itsuki benar-benar kebingungan. Rivia pun berkata kalau keadilan Itsuki bahkan tidak diakui oleh senjatanya sendiri, yaitu panah legendaris. Nampaknya panah legendaris memberikan Rivia kekuatan untuk menghentikan kegilaan Itsuki. Tentu saja Itsuki begitu marah dan tidak terima dengan kekonyolan ini. Dia pun melesatkan rentetan serangan terkuatnya pada Rivia. Namun Rivia langsung menghancurkan serangan Itsuki dengan sekali lemparan bumerang. Dia juga melesatkan beberapa kombinasi belatinya, hingga memunculkan pusaran tornado yang membuat Itsuki memekik kesakitan. Setelah itu, serangan akhir Rivia membuat benda kutukan pemberian Bici hancur. Shin pun memperlihatkan kehidupan Itsuki di dunia asalnya, di mana mulai sejak kecil dia bercita-cita menjadi pembela keadilan dan menyelamatkan banyak orang. Teman-teman Itsuki sangat baik dan mengagumi kepintarannya. Demikian juga dengan sang ibu yang begitu bangga dengan nilai akademiknya. Namun semua berubah ketika nilai akademisnya merosot. Hal ini pun membuatnya tidak dianggap oleh temannya lagi. Ibunya juga hanya bisa menangis melihat nilai Itsuki yang begitu buruk. Itsuki pun mengurung diri di kamarnya sambil bermain game. Dia tidak sudi mengakui semua fakta ini. Saat mengingat Bici, Itsuki pun langsung berlari dan berusaha mencarinya. Bagaimanapun juga, saat ini hanyalah Bici saja yang selalu mempercayainya sebagai seorang penyelamat yang berkeadilan. Sayangnya, Itsuki sangat terpukul karena tidak menemukan siapapun di base campnya. Naofumi pun menemukan sepucuk surat dari Bici untuk Itsuki. Ren lantas membacakan isi surat tersebut karena Itsuki tidak mau membacanya. Hadiah uang yang selama ini didapatkan Itsuki, semuanya telah digunakan oleh Bici. Bici memanfaatkan Itsuki untuk mengambil peran utama sebagai pembela keadilan. Itsuki mudah dipermainkan karena kegirangan sekali setelah menyelamatkan orang. Namun Bici meminta Itsuki tidak menaruh dendam. Dia meminta Itsuki untuk mengalahkan pahlawan perisai jika ingin kembali menemuinya. Ren benar-benar kesal setelah membaca seluruh isi surat Bici. Parahnya, Bici juga meninggalkan banyak tagihan hutang yang semuanya atas nama Itsuki. Saat itu juga Itsuki langsung membanting benda busuk pemberian Bici. Dia pun tiba-tiba pingsan karena tidak kuasa menerima kenyataan yang sangat pahit ini.
Beberapa hari kemudian, Itsuki mulai sadar dan membuka matanya. Rifia yang menemani Itsuki lantas menyampaikan bahwa desa ini adalah tempat yang dibangun oleh pahlawan perisai dan yang lainnya. Rifia pun melanjutkan kalau semua hutang Itsuki telah dilunasi oleh Naofumi. Rifia akan selalu di samping Itsuki untuk membantu semaksimal mungkin. Tanpa sadar saat itu juga air mata Itsuki menetes begitu saja. Sesaat kemudian, Rifia mengajak Itsuki untuk berjalan keluar dan memetik buah di kebun. Naofumi dan Raptalia nampak mengkhawatirkan kondisi pahlawan panah itu. Bagaimanapun juga, gara-gara menggunakan kekuatan kutukan, Itsuki jadi kehilangan segalanya termasuk panahnya sendiri.